sedang berada di rumah, mengikuti live streaming, ataupun yang ada di gereja secara onsite. Apa kabar? Tentu semua luar biasa. Bulan ini kita cepat memasuki bulan November. Dan tema di bulan November ini adalah menjadi pemberita damai. Berita-berita di dunia ini menyebabkan hati khawatir, cemas, dan seolah-olah tak berdaya. Tetapi baiklah kita mendengarkan berita damai, berita kabar baik dari Tuhan Yesus, supaya ada damai di hati dan kita dapat mengakhiri tahun ini dengan semangat. Mari tetap di dalam Tuhan. God bless you. Shalom saudara yang terkasih, kami mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Ikuti juga live renungan pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di Instagram dan Facebook Evi Laksmi atau Facebook Kristiono Sutanto. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang telah menabur persembahan perpuluhan, diakonia, pembangunan, dan persembahan Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Anda dapat mentransferkannya ke rekening BCA 615188018 atas nama Henry dan Yohanes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, aku mau ngingetin kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di GAB Mahanaim Sidoarjo, dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you. Kami dari Gereja Anak Mahanaim mengundang teman-teman untuk beribadah hari Minggu jam 10. Dan juga ada sekolah doa loh. Hari Kamis jam 6. Ditunggu ya. Shalom, kami mengundang seluruh kaum wanita untuk datang pada ibadah perayaan Natal Waidop pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 10 pagi di Gereja GAB Mahanaim Sidoarjo dengan pembicara Ibu Pendeta Evi Laksmi Wijaya. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom, saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari
Malam hari ini sebelum kita memulai ibadah doa lawatan, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Malam hari ini kalau kami ada, semua karena kemurahan-Mu saja. Engkau melindungi dan menjaga kami. Engkau Allah yang memelihara kami dengan kasih setia-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Malam hari ini kami umat-Mu merendahkan diri, mau memuji dan menyembah-Mu. Biar malam hari ini Engkau disenangkan atas pujian umat-Mu. Biar Engkau menjadi fokus penyembahan kami. Engkau bertahta di dalam setiap puji-pujian umat-Mu. Dan Engkau melawat setiap kami. Kami yang datang boleh pulang membawa satu sukacita dan kekuatan yang baru. Beracaralah Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yesus Tuhan penyelamat hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari naikkan pujian ini, katakan Yesusku, Engkau penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, dan pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti
Mari naikkan syukurmu di hadapan Raja segala raja. Dia Allah yang memberikan janji kemenangan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa, haleluya, haleluya. Mari naikkan syukurmu di hadapannya. Sembah Dia, sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, glory, glory, glory bagimu. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Haleluya, Engkau layak terima pujian umat-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Tidak habis-habisnya kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih kami ya Tuhan kepadamu. Kau layak terima pujian tertinggi. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
memberi kekuatan, Allah yang memberi kemenangan. Malam hari ini Tuhan, kami umat-Mu mau bersuka cita di hadapan-Mu. Kami umat-Mu mau memasuki gerbang-Mu dengan pujian, bait-Mu dengan sorak-sorai. Malam hari ini kami mau bersuka di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam nama Yesus. Mari saudara yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Walaupun cuaca tidak bersahabat, mungkin hujan deras ya, yang dari luar kota. Tapi mari malam hari ini kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Saudara yang berada di rumah yang rindu untuk menabur di tempat ini, saudara bisa mentransfer ke rekening gereja. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Malam hari ini kami umat-Mu akan memberikan persembahan
Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan umat-Mu. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu. Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas setiap kami, sehingga kami yang menabur boleh menerima, menuai dengan penuh sukacita. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini. Biar apa yang disampaikan semua hanya daripada-Mu saja. Biar hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kami umat-Mu siap mendengarkan. Dan biar Tuhan menjamah setiap hati kami. Sehingga hati kami menjadi tanah yang baik. Yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah
terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami menyadari kalau kami bisa tegak seperti sekarang, semata-mata karena Tuhan yang menopang. Kami sehat karena Tuhan yang memberikan kesehatan. Kami ada seperti hari ini karena Tuhan yang memberkati. Kepada Tuhan kami mengucap syukur. Kepada Tuhan kami berterima kasih. Tolonglah masa depan kami, supaya setiap langkah kami Tuhan tetap menyertai. Apapun yang ada di depan kami, sesungguhnya Engkaulah gembala yang baik. Engkau menyertai, melindungi, dan memeliharakan keadaan kami. Berbicaralah di tengah kami, urapi kami semua, dan biarlah kami menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditanami kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, jadikan saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudara. Saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Evi yang telah mengundang dan memungkinkan saya ada di tengah-tengah saudara. Saudara-saudara, saya bersyukur karena tahun lalu saya dinyatakan lulus dari UNER untuk program S3. Jadi ini bukan perkara yang mudah karena usia saya yang sudah lanjut dan saya dinyatakan lulus. Slide yang pertama bisa Nah, tuh. Saya lulus dan UNER itu merupakan 4 universitas terbaik di Indonesia. Dan termasuk 100 universitas yang terbaik di Asia. Dan termasuk 400 dari universitas terbaik di dunia. Slide kedua, dan saya bersyukur nilainya itu enggak jelek-jelek amat. Saya cuma dapat IPK 3,97. Ya lumayan lah, IPK-nya enggak sampai 4 tapi lumayan, sudah mendekati. Itu 397, bisa lihat enggak saudara? Nah kecil sih, ya 397. Tapi semuanya itu saya peroleh dengan susah payah. Dan saya bersyukur bisa lulus. Sebab saya khawatir dan cemas tidak bisa lulus. Tapi di tengah-tengah pandemik bisa lulus dan bisa selesai. Mudah-mudahan saudara-saudara semua jangan pernah patah semangat. Karena kalau saya aja yang tua bisa selesai, apalagi saudara yang masih muda. Pasti saudara bisa lebih sukses dari saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang salah kalau nulis nama saya. Henoh itu pakai C, tidak pakai K. Lalu kemudian Wilianto itu W1, I1, L1, I1, ANTO. Nah seringkali orang itu keliru. I-nya double-double. Terus kemudian L-nya double-double. Sehingga saya mesti meluruskan. Kalau zamannya profesor saya tapi mengajar, salah menulis nama beliau, itu langsung keluarnya E gitu. Tahun depan mesti ngulang lagi. Nah, karena saya pendeta, saudara semua dapat nilai A. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya itu dilahirkan dari keluarga yang bukan Chinese Toto, tapi Chinese Jausen. Artinya yang orang tuanya itu keduanya lahir di Indonesia. Kalau Chinese Toto, orang tuanya itu lahir di daratan Tiongkok. Nah orang Chinese Jausen itu sangat memegang erat yang namanya tata krama. Misalnya makan, jangan sampai kakinya dinaikkan. Itu enggak sopan. Nah saya sering kali ngelihat di restoran, orang makan itu kakinya itu enggak laki, enggak perempuan itu bisa mentalit di kursinya itu. Kayak sedang berhadapan di di lesehan gitu. Itu di kursi, banyak orang bisa naik atas itu. Sampai seperti saya bilang, wah gawat nih kalau makan modelnya kayak begini nih. Memang sih punya uang, tapi kok rasanya nggak punya adab gitu misalnya. Nah saudara-saudara,
bukan cuma begitu. Saya kalau sama orang yang lebih tua dididik sama ayah ibu saya untuk mengatakan ketemu orang begitu ya. Lalu orangnya lebih tua, itu saya nggak boleh ngomong iya atau nggak boleh gitu. Kalau saya diajak ngomong sama orang yang lebih tua, selalu harus bilang oi gitu. Oi om, oi tante. Nggak boleh ngomong gitu. Saudara-saudara, pernah nggak saudara dengar di TV nih, di TV, reporter, ya bicara sama lawan bicaranya profesor, lalu kemudian, prof, gitu. Saya kok itu loh, kamu itu siapa kok itu adikmu itu, gitu. Nah di samping itu, saya juga dibiasakan untuk pai-pai, kalau nanti ketemu sama orang yang lebih tua. Itu adalah budaya, tradisi dari orang keturunan Chinese. Jadi pai-pai ini adalah tradisi. Nah, 3 bulan yang lalu saya khotbah di Malang. Dan gembala sidangnya itu punya kakak perempuan yang menikah dengan orang Jepang. Dan ini memang usianya sudah tua sih. Sebab gembala sidangnya itu juga seusia dengan saya dan kakak perempuannya itu ya sekitar 67-70-an begitu. Lalu dia bilang begini, Pak Heno saya kenalkan sama Cece saya. Barusan datang dari Jepang. Ini sudah lama Pak, nggak pulang karena pandemik dan juga dia sudah menikah lama dengan orang Jepang. Nah ketika dia mau dikenalkan ke saya itu sudah ancang-ancang memberikan tangan. Tapi ketika saya mau gini, saya sudah mau gini loh ini, tangan saya sudah maju seprapat. Dia nggak maju tangannya, tapi gini. Dan cara membungkuknya itu sangat khas. Dan itulah yang dinamakan dengan budaya, tradisi dari orang Jepang. Nggak peduli tua, muda, ahli generasi, budaya itu terus-menerus dilakukan oleh orang yang ada dalam komunitas itu. Nah hari ini pernahkah saudara bertanya, kalau orang Kristen itu budaya tradisinya itu apa? Kalau orang Jepang itu membungkuk, kalau orang Chinese itu pai-pai, pai-kui. Nah kalau orang Kristen itu budayanya, tradisinya bagaimana? Nah hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Judulnya, temanya adalah budaya murid Yesus. Budaya atau tradisi murid Tuhan Yesus. Kita sama-sama membaca Kisah Para Rasul 2, 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2, 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, ketika kekristenan mulai bertumbuh di abad yang pertama,
Petrus itu khotbah. Satu hari orang yang bertobat itu 3.000 orang. Saudara-saudara, 3.000 orang itu dari kafir, dari tidak mengenal Yesus, menjadi orang yang diselamatkan karena mengenal dan mempercayai Tuhan Yesus. 3.000 orang itu bukan orang yang sedikit, saudara. 3.000 itu jumlahnya membentuk sebuah komunitas. Dan ketika mereka bersama-sama, ternyata 3.000 orang ini tiba-tiba menjadi orang yang disukai semua orang. Tadinya 3.000 orang itu dari kelompok yang sama dengan masyarakat yang ada pada waktu itu. Tapi ketika mereka bertobat terima Tuhan Yesus, sesuatu terjadi. Kebiasaan mereka berubah. Ada tradisi budaya yang tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Dan tradisi yang dimiliki oleh mereka itu adalah tradisi yang turun-temurun. Terus-menerus dari generasi ke generasi. Dan tradisi itu dimungkinkan karena mereka menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, saya mau mengajak saudara untuk melihat apa yang dinamakan dengan budaya. Budaya itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama dalam sebuah komunitas, kelompok orang. Dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi bukan cuma generasi tua, tapi generasi turun-temurun terus melakukan hal yang sama. Orang Jepang dari zaman mana saja, kalau memberi hormat kepada orang, selalu membungkukkan badan. Orang Chinese di mana aja, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Australia, semuanya memberikan hormat dengan cara Pai Kui. Itulah yang dinamakan dengan budaya atau tradisi. Dan budaya dari 3.000 orang yang baru bertobat itu menjadi sesuatu yang perlu kita pelajari. Coba saudara lihat ayat yang ke-47. Dan mereka disukai semua orang. Perhatikan nih. Mereka disukai semua orang. Apa yang menyebabkan mereka disukai? Karena ada perubahan darinya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan mereka disukai? Saudara-saudara, kata murid Yesus, murid itu dalam bahasa Yunani artinya matetes. Artinya matetes, murid artinya matetes. Itu artinya to be in the habit of. Artinya memiliki budaya. Yang namanya murid Yesus itu ada ciri khasnya, ada budaya yang beda dengan orang lain. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara, mungkin ada banyak saudara yang enggak ngeh. Pernah enggak saudara mendengar ada orang bilang gini, Kristen kok gitu, betul enggak? Pernah dengar? Karena orang Kristen itu punya budaya, punya tradisi. Jadi kalau saudara itu termasuk orang yang aneh, maka saudara akan mendapatkan label Kristen kok gitu ya. Sebab orang Kristen itu punya budaya, punya tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi yang gak dimiliki oleh orang lain. Dan pernahkah saudara bertanya, budaya apa itu? Jangan-jangan saya gak punya. Olehnya hari ini saya mau menyampaikan hal yang penting, 3 hal yang saudara wajib tahu. 1. Tradisinya murid Tuhan Yesus yang pertama itu adalah bertekun mempelajari firman Tuhan. Mari saya ajak saudara membaca Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, ada kata-kata bertekun. Mereka bukan cuma belajar dalam pengajaran rasul-rasul, tapi ada kata tekun. Tahukah saudara, kenapa ada kata tekun? Sebab tidak semua rasul itu khotbahnya enak.
Ada rasul yang khotbahnya itu membakar semangat, membuat orang berapi-api. Ada rasul-rasul juga yang khotbahnya itu menyebabkan orang ngantuk. Kalau enggak tekun, pasti tidur. Demikian juga kata tekun itu harusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Orang Kristen harus gemar mempelajari firman Tuhan dan ada kata tekun. Pendetanya atau yang khotbah itu enak atau enggak enak, bertahanlah gitu. Sebab kalau saudara enggak bertahan, saudara enggak bisa dapat apa-apa. Jadi yang pertama, kata tekun itu memberikan indikasi yang ngajar itu belum tentu menyenangkan. Yang kedua, materi yang dipelajari belum tentu gampang. Ada yang gampang, ada yang sulit. Coba ngebayang enggak kalau saudara mempelajari firman Tuhan, misalnya ini memperanakkan ini memperanakkan ini memperanakkan ini. Itu terus ya, berayat-ayat, berpasal-pasal, ganti pasal, gitu lagi. Apa saudara bisa sukacita bacanya? Lawang kakek saya aja loh, tanggal piro lahirnya itu saya ya nggak tahu kok. Terus kemudian anaknya siapa aja ya saya nggak hafal. Apalagi ini yang di Israel, nulis satu-satu. Kalau nggak tekun, orang itu bisa, wis bosen dan nggak Kristen-Kristenan, betul nggak? Wis nggak usah baca Alkitab. Nah salah satu ciri adalah tekun. Dari yang tadinya nggak suka belajar, jadi orang yang suka belajar. Tentu ini menyebabkan mereka mempunyai pengetahuan yang jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Nah banyak orang tanya begini sama saya, bagaimana caranya belajar firman Tuhan? Dimulai dari kitab apa? Saya mau kasih tahu ya. Kalau saudara mau tanya, kalau mau baca firman Tuhan dimulai dari kitab apa, saya usul nih. Mazmur aja, yang gampang. Kalau saudara bilang, kalau selain Mazmur apa? Loh kan saya tadi mau ngomong cuma satu aja Mazmur. Ya sudah kalau nggak mau Mazmur, Amsal. Kalau nggak mau Mazmur, Amsal apa? Ya sudah Perjanjian Baru, Injil Yohanes. Kalau nggak Yohanes apa? Orang itu kalau nggak niat, lebih suka debat, tanya yang enggak daripada mengeksekusi apa yang seharusnya dilakukan. Orang Kristen itu seharusnya mulailah dengan apa yang ada, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menuntun jalan hidupmu. Mulai aja, saudara-saudara, bacalah firman Tuhan itu mulai dari 1 ayat. Kalau masih kurang 2 ayat, kurang lagi 1 perikop, masih kurang 1 pasal, kurang lagi baca 1 buku. Betul nggak saudara? Jadi kalau orang itu, kalau nggak baca 1 buku, ya turu wae gitu loh saudara. Habis gimana? Ini enggak, itu enggak, terus tanya aja. Jadi menurut saya, kita itu kalau malas, apa saja juga nggak akan pernah dilakukan. Salah satu budaya, tradisi orang Kristen, muridnya Tuhan Yesus itu bertekun dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, saya mau memperkenalkan bagaimana orang Jepang itu mengatasi kemalasan. Saudara-saudara yang namanya malas itu bukan cuma ada di Indonesia. Jepang itu juga ada orang malas. Tapi tidak ada orang Jepang itu yang hidup dalam kemalasan. Sekalipun punya juga rasa malas. Bagaimana mereka berjuang mengatasi kemalasan. Coba saudara tahu enggak? Di Jepang itu tingkat disiplinnya tinggi. Orang itu kalau mau naik kereta api, maka dia harus jalan tepat waktu. Kalau enggak tepat, kereta apinya lewat. Betul enggak? Dia kalau enggak kerja tepat waktu, maka dianggap enggak masuk. Jadi dengan kata lain, orang Jepang itu harus mulai disiplin sejak awal. Dan untuk bisa disiplin seperti orang Jepang itu punya sebuah metode untuk menyebabkan dia disiplin.
Kan banyak orang Kristen itu hari ini baca Alkitab, tahun depan belum tentu baca lagi. Kan gitu saudara. Nah gimana supaya kita itu bisa disiplin? Ada satu metode namanya metode Kaizen. Kaizen itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu namanya Kai, yang kedua namanya Zen. Kai itu artinya berubah. Zen itu artinya baik. Jadi Kaizen itu artinya berubah menjadi lebih baik. Jadi orang Jepang itu selalu punya prinsip hidup itu setiap hari harus berubah menjadi lebih baik. Dimulai dengan, katanya dia ini, 1 minute principle. Atau the power of 1 minute. Maksudnya gimana? Kalau mau hidup lebih baik, mulailah dengan 1 menit. Misalnya ini, orang Indonesia itu dikenal memiliki literasi, kemauan dan kemampuan membaca itu yang paling rendah di dunia. Saudara-saudara, bukan cuma membaca buku umum, baca Alkitab juga termasuk. Orang Kristen itu apa? Rendah. Banyak orang Kristen itu belum pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Belum pernah. Ya kalau Kejadian sampai Wahyu itu ya kerjaannya pendeta, kalau kita itu ya secukupnya aja Pak. Gitu. Saudara-saudara, orang Jepang itu menggunakan prinsip supaya hidup lebih baik dari kemarin, itu menggunakan metode Kaizen. The power of 1 minute. Artinya apa? Hari ini kalau aku mau menjadi lebih baik dari kemarin, mau berubah lebih baik dari kemarin, aku harus menggunakan prinsip 1 menit. Artinya apa? Ambil waktu 1 menit untuk belajar. 1 menit untuk belajar. Belajar apa saja? Belajar masak. 1 menit. Atau apa Pak? Belajar baca buku. Buku apa? Apa saja yang kamu suka. Sudah jangan tanya saya sukanya baca apa. Kalau saudara sukanya baca Bobo, silakan. Kalau saudara sukanya baca Shinchan, ya silahkan. Pokoknya baca gitu loh saudara. Ya toh? Saudara enggak usah tanya saya apa. Yang penting baca gitu. Nah, bagaimana Pak? Bacanya 1 menit. Jadi gimana? Setelah 1 menit, selesai. Besok 1 menit lagi. Lusa 1 menit lagi. Dan tahukah saudara, ketika 1 tahun ada 365 hari, saudara sudah baca berapa menit? 365 menit. Itu berarti saudara sudah baca 6 jam lebih. 6 jam itu akan mengubah hidup saudara. Yang tadinya saudara nggak bisa masak, karena saudara masak, lalu sebelumnya baca dulu resep masak 1 menit. Saudara kalau membacanya 6 jam, sudah masaknya macam-macam. Dari yang tadinya masakannya tawar, sekarang jadi enakan titik gitu. Hidupnya lebih baik daripada dulu. Ya toh? Kalau saudara nggak ngerti caranya nyetrika, belajar bukunya nyetrika, saudara bisa nyetrika lebih baik dari hari biasanya belum pernah baca. Sekarang baca 1 menit, 60 detik. Paling ya 2 ayat Pak, nggak apa-apa. Santai aja 2 menit. Asal jangan tidur, 1 menit aja. 2 ayat, it's okay. Besok berapa ayat lagi? 2 ayat lagi. Kalau saudara bilang kurang Pak, saya mau berayat-ayat, ya tambah sendiri. Tapi minimal 1 menit. Nanti 365 hari, misalnya 1 menit, 1 menit, 2 ayat, 2 ayat. Sudah tahu nggak saudara membaca berapa ayat? Nggak nyadar kan? 730 ayat. Saudara kaget. Wih, ngalah-ngalah pendeta ya 730 ayat. Halo? Iya tuh, nggak nyadar 1 ayat. Belum lagi kalau saudara menjadi bergairah, lalu menambah bukan cuma 1 menit, tapi bermenit-menit, maka saudara bisa ngebayang nggak 1 tahun lebih pinter kan daripada pendeta. Halo? Demikian juga dengan doa. Berusaha menjadi lebih baik dengan metode Kaizen. Apa? Pokoknya 1 hari 1 menit. Ada banyak orang bilang gini, doa kok 1 menit. Tuhan Yesus saja bilang, nggak berani, nggak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam aja? Ya toh? Ya sudah.
kamu 1 menit aja. Nanti kalau sudah mahir, 1 jam. Betul nggak? Betul nggak saudara? Iya, orang itu jangan terlalu, gimana ya? Saudara itu jangan berlebih-lebihan, 1 menit aja. Nanti kalau 1 menit ngomong sama Tuhan kurang, 2 menit. Kalau 2 menit kurang, 3 menit. Nanti kalau sudah mulai suka berdoa, itu tidak usah tanya saya, sudah saya suka piro menit, gitu loh saudara. Mau berjam-jam ya silahkan, kalau nggak ada kerjaan lain. Jadi saudara-saudara, metode Kaizen itu begitu. Nah, di gereja kami diadakan kelas pemuritan. Semua harus ikut. Enggak tua, enggak muda, enggak laki, enggak perempuan. Saya dorong untuk ikut. Dan barusan ini ada wisuda untuk kelas pertama pemuritan. Lalu kemudian supaya semangat, saya kasih sertifikat tiap yang lulus. Sebab mereka setiap minggu belajar 2 bab dari materi-materi yang saya berikan. Dan kemudian tidak cuma anak pendeta, tidak cuma majelis pengerja, tapi juga istri pendeta wajib ikut. Bisa nggak ditayangkan slide-nya? Nah, yang kanan bagian bawah itu istri pendeta. Wajib ikut. Yang kiri atas itu adalah majelis. Pengurus, kiri kanan atas itu pengurus semua. Wajib ikut. Mau donatur, mau yang nerima diakonia, wajib ikut. Dan yang di bawah itu ada anak muda, calon dokter, sarjana teologi, sarjana pangan, semuanya wajib ikut. Dan kita kasih apresiasi dengan sertifikat. Supaya mereka belajar bertekun dalam mempelajari firman Tuhan. Itu ciri khas. Yang kedua, apa tradisi yang lain? Yang kedua, tradisi yang lain adalah bersekutu atau berkomunitas. Mari kita baca. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan, mereka selalu berkumpul. Mereka selalu ada dalam fellowship. Persekutuan itu fellowship. Lalu ayat yang ke-46. Dan dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Biasanya mereka ngerumpi, biasanya mereka berpikir, melakukan hal-hal yang enggak. Sekarang setelah menjadi murid Yesus, mereka menjadi satu komunitas, mereka lalu mempunyai kebiasaan, tradisi, budaya yang berbeda, yang terbentuk ketika mereka menjadi orang yang percaya. Apa? Senang melakukan fellowship, berkomunitas. Saudara-saudara, mengapa bersekutu, berkomunitas, berfellowship itu penting? Sebab dalam fellowship, dalam pertemuan bersama, orang itu bisa saling menguatkan. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Sama siapa? Sama sebelahnya, betul nggak? Kalau ada yang susah, dihiburkan. Mereka saling menghibur. Mereka saling mendorong dalam hal kebajikan. Mereka saling menolong. Itulah gunanya mereka itu ada dalam sebuah komunitas, fellowship. Itu sebabnya ibadah online tidak bisa disebut berfellowship. Saudara yang tetap mempertahankan diri, oh tidak, saya mau online. Saya tetap percaya, mau di gereja, mau di rumah, Tuhan tetap ada, setuju. Tapi salah satu unsur gereja adalah berfellowship, berkomunitas. Orang Kristen yang online terus tidak bisa saling menolong, saling menghibur, saling menguatkan, saling mendorong dalam hal kebajikan. Nggak bisa. Kalau ada yang susah, siapa yang akan menghibur saudara?
Kadang-kadang antar pendeta itu ngobrolnya begini, supaya saudara paham. Pak Henoh yang ada di gerejanya sudah balik berapa? Apa semua sudah kembali? Saya bilang enggak, sekitar 80-an, 80% saya bilang. Yang 20, mereka konsisten online. Apa tua semua? Oh enggak. Banyak yang muda juga. Kenapa mereka enggak mau? Mereka bersikeras. Saya online Pak, sebab Tuhan juga ada. Itu terus gimana Pak kalau melayani mereka? Saya juga bingung gimana caranya melayani. Sebab mereka itu ibadah atau enggak, kita enggak tahu. Betul enggak? Mari kita melakukan perjamuan kudus, angkat roti. Mereka angkat bantal. Betul enggak? Kita enggak tahu. Mari kita memberikan persembahan. Mereka tinggal. Wis waya persembahan. Mari gini selesai. Pulang aja gitu, atau tidur aja, kembali lagi. Lalu kemudian teman-teman pendeta itu suka ngobrol gini sebagai gurauan. Itu nanti kalau mati gimana? Ya kita doakan secara online supaya mayatnya bisa ngubur sendiri. Nah kalau kawin kita doakan online juga. Yang penting kan hadirat Tuhan. Lo kalau masuk sakit, masuk rumah sakit gimana? Ya online. Orang seringkali berpikir mereka tidak membutuhkan orang lain. Tapi hari ini kita diingatkan, budaya murid Kristus itu selalu berkomunitas, berfellowship. Saya mau kasih tahu ya, entah di Sidoarjo, entah di Surabaya, entah di Amerika, entah di Jepang, entah di Cina, entah di Hong Kong, di mana aja, yang namanya orang Kristen itu senengannya kumpul-kumpul. Halo? Iya, orang Kristen itu ciri khasnya kumpul-kumpul. Kemana? Gereja. Ngapain? Fellowship. Gitu. Ngapain? Doa bersama. Ngapain? Ya kita mau bedstone. Ada aja yang dilakukan. Kenapa? Karena di sana mereka bisa saling menguatkan, saling menolong, saling menghibur, saling memberikan apa yang mereka bisa untuk orang lain. Orang itu saudara penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi setelah menjadi percaya hidupnya beda. Menjadi kegemaran untuk memberi perhatian kepada orang lain. Enggak hanya diri sendiri. Kita ini enggak kekuatan, betul enggak saudara? Kalau kita lagi susah, kita perlu orang lain untuk menghibur. Oh enggak Pak, saya perlu Roh Kudus Pak. Ya betul lah. Tapi Roh Kudus seringkali pakai orang lain untuk menghibur kita. Setuju ya? Kalau saya sakit nanti darah Kristus yang menyembuhkan. Ya setujulah, tapi jangan lupa. Orang lain perlu mendoakan kita. Itu tanda bahwa kita itu satu saudara di dalam Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Khotbah boleh, tidak boleh 45 menit lebih. Ini yang ke-30 menit. Yang ketiga terakhir, apakah tanda tradisi atau budayanya orang menjadi murid Kristus? Yang ketiga, mengasihi atau memberi. Mari kita baca sama-sama. Ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini aneh. Mereka itu sekarang yang tadinya itu cuma egois memikirkan diri sendiri, ketika menjadi orang Kristen gak tahan kalau ngelihat orang lain susah. Gak tahan kalau ngelihat orang lain gak punya uang untuk makan. Mereka selalu berusaha untuk membagi-bagi apa yang mereka punya supaya orang lain juga tertolong hidupnya. Dan mereka itu tidak pernah tanya, kamu GAB atau GPPS atau GBI, enggak bertanya. Kamu Betani atau Mahanaim, enggak pernah. Aku sama-sama anak Tuhan, saling tolong-menolong. Aku mengasihi engkau karena engkau saudaraku. Dan enggak pernah tanya, kamu Kristen atau Muslim? Oh saya Muslim, oh enggak saya cuma nolong orang Kristen tok. Enggak ada. Makanya orang-orang itu dicintai, disukai sama masyarakat. Kenapa? Karena suka mengasihi, suka menolong orang lain.
Tidak membeda-bedakan dalam hal berbuat baik. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini nih, ayat yang ke-34 Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa perintahnya? Supaya kamu saling mengasihi. Jadi ini suatu budaya yang harus dikembangkan, yang terus-menerus turun-temurun. Ini adalah perintah baru, apa? Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi standarnya itu bukan orang lain, tapi kasihnya Tuhan. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau, apa katanya? Kamu saling mengasihi. Jadi tandanya orang itu muridnya Tuhan Yesus bukan kaya raya. Tandanya orang itu muridnya Tuhan bukan sehat walafiat. Tandanya dia itu murid Tuhan bukan kalau dia punya mobil. Bukan. Tandanya itu kalau mereka saling mengasihi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mau cerita sebentar, mudah-mudahan 5 menit bisa di-close. Bulan lalu teman saya yang ada di Amerika, perempuan, dia telepon saya malam-malam, hari Jumat tuh. Lalu dia bilang gini, Henoh, karena dia lebih senior, dulu sama-sama di ITS, tapi dia kakak kelas. Sekarang dia menikah dan tinggal menetap di Amerika. Apakah jemaatmu yang gajinya 200.000 sebulan itu masih kebaktian di kamu? Saya mau kasih tahu intronya ya. Dia bisa tahu jemaat saya itu ada yang 200.000 sebulan upahnya, itu karena tahun lalu, waktu Delta itu lagi ganas-ganasnya, itu jemaat saya ada yang kena gitu loh. Nah heran itu, virus COVID itu menyerangnya bukan cuma orang kaya. Dia ini nggak pilih kasih, entah kaya, entah miskin, sikat aja. Ini virus memang virus mabuk ini. Nggak pilih kasih, semua, ya miskin, ya kaya, sikat semua. Dan jemaat saya itu ya kaya, ya miskin kena. Kalau yang kaya, ya masih ada uang. Kalau yang miskin satu keluarga kena itu loh, saya itu kepikiran. Yang kaya aja telepon saya, karena sudah, kenapa? Ada uang, nggak ada obat, betul nggak? Nggak ada obat, apotek itu semuanya kosong. Sampai obat cacing itu loh diminum gitu loh. Jadi orang kena COVID minum obat cacing, yang keluar cacing gitu. Betul nggak? Saudara pernah dengar ya? Itu obat cacing, ivermectin itu loh. Iya. Nah, lalu teman saya yang di Amerika tuh bilang, Henoh kamu jemaatnya ada yang kena virus nggak? Oh beberapa ini banyak nih, saya khawatir mati nih. Kamu punya obat nggak? Perlu bantuan kami nggak? Saya tuh susah, nggak punya obat. Susah, yang kena banyak jemaat gak ada obatnya. Kamu perlu obat apa? Ya bolehlah, kalau gak ada obat umum, obat cacing ya gak apa-apa, ivermectin. Ya udah, kamu perlu berapa? Ya seadanya berapa kirim ke tempat saya, karena saya akan kirim juga ke jemaat. Maka saudara, dia itu di Amerika, cari di teman-temannya yang mana-mana, maksudnya itu di Indonesia juga, telepon sana, telepon sini, nge-WA sana, ngirim sini. Akhirnya kirim obat itu ke rumah saya. Lalu dia bilang, siapa aja yang perlu Henoh? Lalu saya bilang, ini kasihan ini. Jemaat-jemaat yang miskin ini gimana? Sebab ada jemaat saya itu usianya 75 tahun. Kerja 7 kilometer pagi-pagi berangkat, jalan kaki, datang ke rumahnya orang, lalu sampai di sana nyuci baju, setelah itu jemur, setelah kering, diangkat, lalu kemudian disetrika, dilipat bagus, lalu pulang lagi ke rumah 7 kilometer. Dan itu dilakukan tiap hari selama 30 hari. Dan hari yang ke-30 dia dapat 200.000. Memang sektor informal ini nggak jelas berapa upah harusnya minimal. Lalu saya ngomong sama ibu itu, Bu minta kenaikan dong, makan apa kalau 200.000?
jalan kaki lagi. Buat ongkos pijet aja belum tentu bisa, kan gitu. Lalu dia bilang, saya pernah minta Pak kenaikan upah. Lalu gimana? Dia bilang, saya ini suami istri kerja Bu. Karena rumah tangga kami nggak cukup, maka kami kerja suami istri. Dan ibu membantu di sini, kami berterima kasih. Dan kalau ibu merasa apa yang kami berikan nggak sesuai, ibu nggak usah datang, nggak apa-apa. Saya terima kasih. Nah daripada saya sebulan nggak dapat Pak, 200.000 saya terima. Coba. Ada di antara saudara yang upahnya 200.000 di Sidoarjo. Surabaya ada. Jemaat saya. Nah itu tahun lalu. Lalu kemudian bulan lalu teman saya itu bilang, ada nggak jemaatmu yang gajian upah 200.000 itu sebulan masih berjemaat? Ada. Henoh, aku mau kasih orang itu ya, berapa? 2 juta. Dia tinggal di Amerika, nggak kenal sama jemaat saya itu. Hanya dengar informasi bahwa dia itu 200.000 sebulan. 200.000 itu saudara, kalau di kurs US itu sekitar $13. $13 itu upah orang 1,5 jam kerja kalau di Amerika. Ini 1 bulan kerja dapat $13. Indonesia itu saya mau kasih tahu sama saudara. Tidak ada yang mustahil di Indonesia. Tidak ada yang mustahil di Indonesia. 200.000 bisa hidup loh. Coba, gila nggak? 200.000, $13. Saudara kalau ke airport aja $13 mau minum apa? Gitu. Saudara-saudara, tapi itulah kenyataan. Lalu dia bilang, saya mau kasih 2 juta Henoh. Oh boleh, tolong kasih anunya ya, rekeningnya. BCA aja, lebih gampang saya transfernya. Lalu dia bilang, tapi saya transfernya 5 juta. 2 juta kasih ibu itu. Lalu saya tanya 3 jutanya, terserah kamu. Mau diapakan terserah. Sudah tahu apa artinya terserah? Mau tak kantongi ya urusanku kan gitu toh. Dia itu kan sebetulnya mau ngasih upah saya 3 juta. Tapi kan sungkan, dokter kok 3 juta gitu loh. Dia tahu sih saya lulus dokter. Lalu saya bilang gini, 3 juta buat apa? Terserah Henoh, perlu tanda terima enggak? Kamu jangan gitu dong, dia bilang gitu. Oke, jadi kamu percaya saya? Oke. Yang 3 juta saya kasih sama orang-orang yang miskin. Terserah. Gitu. Sebetulnya dalam hati, eman ya, coba masuk ke kantong lumayan. Saudara. Ini saya kasih tahu ya. Ketika istri saya mendengar bahwa ibu itu dapat 2 juta, lalu dia bilang begini sama saya. 2 juta kamu kasihkan langsung. Lalu dia ngasihnya 2 juta. Kalau dia itu biasanya dapat 200.000, 2 juta kamu kasih langsung, nanti dia beli yang enggak-enggak, tahu saudara? Itu ada produk namanya yang enggak-enggak. Itu ada di online namanya enggak-enggak gitu. Saudara kalau kedapatan uang agak lebih banyak dikit, kan saudara suka cari di online kan, enggak-enggak itu kan. Saudara kayak rasanya enggak. Padahal iya kan, betul nggak? Yang enggak-enggak itu toh, betul nggak? Samping itu, kalau saudara nanti beli, kan ibu ini tinggalnya di kampung nih. Beli-beli, orang akan lihat biasanya susah, sekarang beli-beli nih, paket. Saudara kan sering kali kan gitu toh. Begitu ada kata paket, terus belayu ke depan aja gitu. Nunggu ada kata tulisan paket datang. Nah, kalau ada sering paket datang, kira-kira nih, ada tetangga yang datang nggak? Ada tetangga, itu namanya ilmu nonggo. Tahu ilmu nonggo? Itu berkembang kalau ada di kampung gitu. Dapat rezeki ya, betul nggak? Kamu biasanya nggak beli-beli kok sekarang beli-beli, biasanya gitu kan? Oh iya aku barusan dikasih gereja, berapa? 2 juta. Sudah tahu nggak? Kalau dia sudah dengar tetangganya 2 juta, nanti ada ilmu yang namanya ilmu utang.
Aku utang ngono po, halo? Saya ini lagi susah loh, halo? Iya, lalu susahnya itu bisa gitu, ada itunya, list ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu kemudian kalau nggak dikasih, disiwak seumur hidup. Ya toh? Mati nanti nggak dikubur. Gitu. Nah, saudara-saudara, mau nggak mau ilmu yang ada di kampung itu, saya ini terus terang loh, ini ilmu kampungan loh, betul nggak? Itu terus ngasih. Nanti dia dikasih, dia kan bilang, nanti awal bulan tak bayar, gitu, betul nggak? Itu biasanya ilmu utang yang pertama, nanti tak bayar, padahal apa? Iya, nggak jelas. Gitu. Lalu sudah tahu nggak? Nanti dia akan ngomong sama tetangganya yang depan. Tetangganya depan bisa jalan lagi. Aku ya utang ono po. Gitu. Nanti sak kampung utang semua, janjinya apa? Awal bulan. Tahukah saudara, dia sendiri tidak menikmati karena sungkan semuanya diutangi. Dan ketika awal bulan, semuanya hilang di kampung. Gitu. Siapa yang pernah utang terus ngilang? Saudara-saudara, lalu pura-pura gak kenal. Utangnya bayaran. Kono jangan nemen-nemen ya. Gitu. Nah, tapi saya nggak mau ngomong soal yang kayak gituan. Itu cuma supaya saudara paham aja. Istri saya mengingatkan, kamu kasih 2 juta. Bakalnya dia nggak bisa nikmati. Yang nikmati orang lain. Wow, ternyata memberi itu nggak gampang kan? Betul nggak? Halo? Iya. Memberi itu nggak gampang. Lalu saya bilang, lah kalau gitu kayak apa? Bagian. Lalu saya tanya, dibagi berapa? Bagian, betul nggak? Kalau saya bagi 200 ribuan, itu perlu waktu 10 bulan loh. Kesel kayak iben bulan. Betul nggak? Iya. Kalau bagi 2, gak kegedean tajian. Saudara, saya saben tanya sama orang lain, tidak ada orang yang bisa memberikan angka pasti. Enaknya dikasih berapa gitu. Kadang-kadang saya gemes. Ngasih air ruwet loh. Kan demi kebaikannya itu, betul nggak? Makanya kalau saudara suka ngasih, tapi tidak pernah mikir yang dikasih siapa, itu keliru. Misalnya nih, saudara mau ngasih saya, lalu ngasihnya karpe dewek gitu. Itu keliru. Kalau saya itu 2 juta itu langsung amblas gitu. Saudara harus ngasihnya yang banyak. Ini cuma sekedar intermezzo. Memberi itu tidak mudah. Karena kita harus tanya siapa yang diberi, harus diberi berapa, enaknya kayak apa ngasih none. Betul nggak? Iya. Tapi inti daripada kesaksian ini adalah, orang itu kalau jadi Kristen, tiba-tiba berubah. Lalu saya tanya sama dia, kamu ngasih 5 juta ini sudah ngomong tak sama suami? Oh sudah. Suami saya malah seneng kalau saya ngasih-ngasih. Berarti saya itu tidak royal untuk kepentingan saya. Loh kamu itu ada uang tak? Saya tuh ngelesek bener ini duit apa ini? Duit panas atau duit adem gitu. Saya tanya, ini uangnya dapat dari mana? Lalu bilang gini, Henoh kamu tenang aja, saya lagi punya uang banyak. Kenapa? Kan saya punya 5 rumah, 4 sudah laku katanya. 4 sudah laku. Di Indonesia, Jakarta, rumah besar-besar, 4 sudah laku. Bayangin berapa. Rumah besar ini rumahnya orang kaya. Dan sekarang saya mau jual yang kelima nih, lagi tawar-menawar nih. Saudara-saudara, saya sudah membayangkan, piro ya akhirnya ya. Tapi intinya itu begini, orang itu loh biasanya, kalau punya uang, biasanya apa? Diem-diem, takut diutangi. Betul? Tapi dia bilang, saya lagi punya banyak uang, Henoh. Ini saya mau berbagi dengan orang lain. Aku dengar ada jemaat yang susah di tempatmu. Lalu saya tanya, perlu nggak orang ini? Saya konekkan ke kamu untuk nelpon bilang terima kasih. Nggak usah. Nggak usah ngomong dari siapa. Sudah kasih no aja. Dan kalau dia tanya, bilangin berkat Tuhan. Saudara-saudara, adakah di antara saudara setelah menjadi Kristen, hatinya itu loh, suka
mengasihi orang lain. Tidak tahan kalau saudara melihat orang lain susah. Orang susah itu tidak perlu ngomong, tulungan aku po. Sebab orang itu kadang-kadang punya harga diri. Tapi kalau kita tahu dia susah, do something. Sebab itu adalah gaya hidup, budaya yang terus menerus harus dilakukan dari satu generasi orang Kristen ke generasi berikutnya. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, sebab hari ini kami diingatkan oleh Tuhan, bahwa Engkau telah menciptakan kami dan menyelamatkan kami, sehingga kami ada di dalam sebuah komunitas, murid Tuhan Yesus. Dan kami menyadari betapa jauhnya kami dari kehidupan untuk mempelajari dari firman Tuhan secara tekun. Karena kami mempunyai kerinduan mengetahui kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga jarang sekali berkomunitas. Kami seringkali diingatkan supaya kami beribadah. Kami cenderung untuk memilih yang nyaman dibandingkan untuk setia dalam berfellowship. Apalagi kami juga sering melihat orang lain susah, kami tutup mata. Karena kami menyadari semua orang juga susah. Tapi setelah kami mendengar bahwa di dalam Tuhan ada budaya, ada tradisi untuk saling mengasihi, saling memberi, kami sadar hidup ini perlu berbagi. Karena Tuhan menciptakan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menabur, kami telah menjadi saluran berkat, menjadi teladan, dan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk terus memberkati. Sehingga kami bisa terus untuk menerima berkat Tuhan. Berkati seluruh jemaat di tempat ini. Berkati Bu Evi. Berkati semua yang pelayanan. Upahnya besar di surga. Di bumi juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Tuhan terus mengurapi semua. Sehingga semuanya semakin disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pimpinan. Tuhan memberkati. Terima kasih buat pelayanan Pak Henok di tempat ini. Kita semuanya diberkati Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu
besar, sungguh besar. Oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyempurnakan ibadah doa malam kami. Kami berdoa buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kami berdoa biar kiranya pertolongan-Mu Tuhan ada bagi saudara-saudara kami. Mereka disembuhkan, dipulihkan kesehatan mereka. Yang hari-hari ini sedang dalam gangguan kesehatan, kami percaya Tuhan oleh bilur Tuhan Yesus, mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan pertolongan dalam pekerjaan, toko yang sedang sepi, usaha yang sedang sepi, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah tinggal diam. Immanuel, Engkau Tuhan menyertai kami. Terima kasih, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Hendong Wilianto. Apapun juga Tuhan, penggembalaan, pelayanan hamba-Mu dimanapun Tuhan, dalam dan luar negeri, Tuhan berkati. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan, penggembalaan dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, tanda kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pertolongan kami daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, tolong Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Ada makan malam di bawah.